Wan. Iya, Bu. Kamu jemput gadis itu ke airport. Nyonya kamu sedang tidur. Jadi saya sendiri yang ke airport, Bu? Ya iya, kamu sendiri. Tapi saya mana tahu yang mana orangnya, Bu? Ya kalau kamu nggak tahu, tinggal aja. Kan bukan salah kamu. Saya cuma menyampaikan pesan nyonyamu. Baik, Bu. Udah sana. Saya permisi, Bu. Ya. Kenapa Mami suruh dijemput sendiri? Wah, biar aja. Nia kan belum kenal gadis itu. Apalagi si Iwan. Jadi dia akan pulang dengan tangan kosong? Siapa bilang aku akan pulang dengan tangan kosong? Dia belum tahu siapa Iwan. Lilis! 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 Abang sudah dapatkan calon suami yang tajir buat kamu. Apa? Sekarang abang akan pergi jemput seseorang. Kamu dandan yang rapi, begitu abang sampai kamu udah siap. Tapi Bang... Jangan banyak tanya. Ini kesempatan yang baik buat kita. Kebahagiaanmu adalah kebahagiaan abang juga. Bang! Mbak Ninin. Oh, bukan. Mbak Ninin bukan. Oh, bukan. Maaf. Numpang nanya. Iya? Mbak Ninin. Oh, bukan. Oh, bukan. Maaf. Salah. Makasih. Selamat sore, Mbak. Sore. Mbak, maaf. Dari Surabaya. Tamunya Pak Rizal dan Bunia. Mas siapa? Saya Iwan, supirnya Pak Rizal. Kok Ibu Nianya nggak ikut jemput? Ibu Nia lagi sakit, Mbak. Dan Pak Rizal sedang sibuk di kantor. Sebentar. Ini STNK mobilnya Pak Rizal. Dan ini identitas saya. SIM dan KTP, Mbak. Nggak usah. Saya percaya kok. Terima kasih, Mbak. Kalau begitu, kita biar, Mbak. Biar. Saya yang bawa, Mbak. Makasih. Ini juga biar. Iya, silakan, Mbak. Ibu Nia tinggal di daerah ini? Loh, Mas, rumah siapa ini? Tempat ini yang akan menyelamatkan masa depan Mbak. Saya akan cerita tentang Pak Rizal dan Bunia. Silakan. Ayo.
Baru pulang, Sal. Tumben sih agak malam. Nia belum pulang? Sejak siang dia tidur terus di kamarnya. Lantas si Iwan kemana? Katanya kamu nyuruh dia jemput kamu ke airport. Jadi si Iwan pergi sendiri ke airport? Aduh, Iwan. Bagaimana dia bisa tahu orangnya kalau dia nggak pergi sama Nia? Kamu kan tahu sendiri, kalau akhir-akhir ini Nia tuh sering pusing-pusing, lemes. Ya. Sayang. Kamu nggak apa-apa, sayang? Sini. Jam berapa Mas sekarang? Ninin udah datang. Gimana sih? Kan aku udah bilang sama mami aku nggak bisa jemput Ninin ke airport. Aku udah dapat direksi sampai malam. Astagfirullahaladzim. Jadi siapa yang jemput Ninin, Mas? Seharian mata sama kepalaku berat sekali. Tadi Irna bilang katanya Iwan yang jemput Ninin ke airport sendiri. Iwan? Gimana dia mau kenalin Ninin, Mas? Nggak tahu, buktinya sampai sekarang dia juga belum datang. Kasihan Ninin, pasti dia bingung. Apa kita jemput aja ke airport? Gak usah. Biar si Iwan pulang dulu. Ninin kan tahu alamat rumah kita. Mudah-mudahan dia punya inisiatif untuk naik taksi kemari. Tak mungkin. Bu Ros bilang Ibu Nia itu orangnya baik dan lembut. Ninin, aku ini sudah lama jadi supir mereka. Aku tahu semua aktivitas yang mereka lakukan berdua. Mereka sering mencari perempuan-perempuan dari luar daerah untuk dijadikan pelacur dan pramuria. Nah, ini foto dari wanita-wanita yang sudah dijadikan pelacur. Tuh, lihat semua. Dan masih banyak lagi. Kalau kamu nggak percaya, aku bisa telepon mereka sekarang juga. Bagaimana kalau aku telepon mereka sekarang? Tidak. Tidak mungkin Bu Ros mau menjerumuskan saya. Ada dua kemungkinan. Pertama, Ibu Ros memang tidak tahu siapa sebenarnya Ibu Nia. Dan yang kedua, mereka sengaja bersekongkol agar Ibu Ros mendapatkan imbalan besar dari Ibu Nia. Lalu, apa yang harus saya lakukan sekarang? Aku akan melindungimu. Melindungimu sepenuhnya. Tapi kalau Bu Ros tahu saya tidak datang ke rumah Ibu Nia, dia pasti akan mencari saya, bahkan mungkin minta bantuan polisi. Serahkan semuanya kepada Lilis. Lilis adalah seorang polisi wanita yang ditugaskan menyamar untuk menggantikan kamu. Untuk itu, berikan semua identitasmu kepada Lilis. Supaya Ibu Nia lebih percaya. Dan Ibu Nia kan belum kenal kamu kan? Lis, buruan! Bang, saya takut. Nanti kalau ketahuan gimana? Alah, mana mungkin ketahuan? Tapi untuk apa sih Lilis nyamar jadi Ninin? Bu Nia, istrinya Pak Rizal, bos abang, tidak lama lagi akan meninggal dunia karena penyakit kanker. Dia sudah mengambil Ninin untuk disiapkan menggantikan posisinya. Jadi kalau Bu Nia meninggal dunia, Lilis menikah sama Pak Rizal? Persis. Dan kamu akan jadi Nyonya Rizal dan mengambil alih semua harta yang mereka miliki. Kita apa nggak kaya kita? Hah? Kaya dong. Asik. Silakan masuk Nyonya Rizal. Please.
Masih lagi, Ma. Dikit aja, dikit. Ya. Kemana sih si Iwan kok belum datang? Barangkali dia mendapat kesulitan cari orang yang belum pernah dikenal. Malam Tuan, Nyonya. Wan, kemana jam segini baru datang? Mohon maaf Tuan, saya kemalaman Tuan. Susah mencari Mbak Ninin di antara orang banyak Tuan. Maaf Tuan. Maaf, saya tadi sama suami saya tidak bisa jemput ke airport. Nggak apa-apa, Mbak. Yang penting kan sekarang saya sudah sampai di sini. Pasti sekarang kamu capek. Lebih baik istirahat dulu, nanti kalau udah segar, saya kenalkan dengan anggota keluarga yang lain ya. Sebentar, Mas. Ya. Permisi. Ya. Ya. Tuan, saya permisi dulu Tuan. Iya, Wan. Ya, makasih Wan ya. Ya Tuan. Ini kamar kamu. Mudah-mudahan kamu betah di sini ya. Iya. Waduh, kamar ini jauh lebih bagus dibandingkan kamar saya di rumah, Mbak. Maksud kamu asramanya Bu Ros? Iya, maksud saya juga begitu. Mbak kan tahu, di asrama kami tidur bersama-sama dalam satu kamar. Iya. Ya udah kamu istirahat dulu, nanti disiapkan makan malamnya ya. Iya. Sekarang saya mau ngasih kabar ke Bu Ros. Silahkan. Makasih, Mbak. Halo, Halo Bu Ros, ini Nia Bu. Nia sudah datang. syukurlah. Mudah-mudahan kamu menyukainya. Iya Bu, saya suka. Dia persis seperti yang Ibu bilang ke saya. Mudah-mudahan Mas Rizal akan suka juga. Apa ibu perlu bicara sama Ninin? Untuk memberitahukan tugas-tugasnya? Nggak usah Bu, biar nanti saya yang ngasih tahu ke dia langsung. Sekarang dia lagi istirahat. Ibu senang kok menolongmu. Dan ibu selalu berdoa untuk kesembuhanmu. Terima kasih ya Bu. Terima kasih kembali. Apa saya bilang? Ngapain sih Mami pakai nyuruh supir itu jemput ke airport segala? Iya, aneh juga. Gimana ya cara dia menemukan gadis itu di antara sedemikian banyak penumpang? Aneh. Pokoknya saya mau usir dia dari rumah ini seperti saya usir Ima. Lebih cepat lebih baik. Mami tidak mau rencana kita ini gagal gara-gara kehadiran gadis itu di rumah ini. Oke? Loh, Nin. Kok nggak makan? Nggak lapar? Hah? Lagi nggak enak badan? Enggak. Mungkin sebaiknya saya kembali saja ke Surabaya, Mas. Apa kamu nggak takut kalau ternyata Bu Ros bersekongkol dengan Ibu Nia? Mereka pasti akan memarahi dan menyiksa Nin. Pasti. Ya, paling tidak saya memberi kabar kalau saya sudah sampai di Jakarta. Ninin. Kamu ini terlalu naif dan lugu. Sebaiknya kamu jangan lagi bertemu dengan ibu asramamu itu. Dia pasti sedang mencari jejakmu. Dia tidak akan melepaskan kau begitu saja, Nin. Nggak bakalan. Tapi ya saya tidak bisa loh, Mas, tinggal di sini. Kenapa? Takut. Kan begitu. Tapi rasanya kok nggak enak tinggal serumah dengan laki-laki.
Nin, tidak usah khawatir. Aku ini orang baik. Sudah berapa banyak wanita-wanita yang aku selamatkan dari cengkraman orang-orang seperti Bu Ros dan Bu Nia. Dan jangan lupa, aku sudah menyelamatkan kamu dari cengkraman setan mereka itu. Nin, perasaan kita ini memang sama. Selera kita sama. Warna baju yang kamu pakai sama dengan warna baju yang aku pakai. Mungkin Tuhan telah mempertemukan kita. Ayo makan. Makan. Yang banyak makannya, ya. Kayak gemukan segera. Ya. Manis orangnya. Sopan tutur katanya, Mas. Bu Ros memang pintar memilih orang. Kamu tuh ya, kayak udah lama kenal aja. Mana bisa menilai orang pada pandangan pertama. Tapi aku yakin dia pasti bisa mengurus anak-anak. Juga mengurus Mas. Aku rasa lebih baik kita nggak usah membicarakan soal rencana kamu yang aneh itu. Nia, bagiku cinta dan perkawinan cuma sekali seumur hidup. Gimana sakit kepala kamu? Udah hilang? Ya. Oh ya? Hebat sih, Nin. Baru sebentar di sini sudah menghilangkan sakit kepala kamu. Tapi setiap kali aku habis minum teh dari Mami, kepalaku terasa berat sekali. Mungkin mulai besok aku nggak mau minum teh lagi. Sejak kapan kamu alergi minum teh? Mas, nanti Mas turun ke bawah ya, ngobrol-ngobrol sama Ninin. Iya, pasti. Aku akan lakukan apa aja asal kamu senang. Aku tunggu di bawah ya. Anak muda, anak muda. Seharusnya aku yang mesti berduka cita karena habis ditinggal mati oleh anakku. Kenapa kamu seperti habis ditinggal mati saja? Huh? Aku tahu. Kamu pasti sedang memikirkan gadis itu. Apa cintamu ditolak? Sebenarnya saya sama Lilis itu udah saling mencintai, Pak. Tapi Mas Iwan nggak merestui hubungan saya dan Lilis. Karena Mas Iwan udah tahu siapa saya sebenarnya. Jadi, kamu sudah berterus terang kepada mereka, ya? Iya. Kelihatannya cinta itu mesti dimulai dengan kejujuran ya, Pak. Ya. Bukan dengan kebohongan. Anak muda, seandainya kamu menjadi seorang anak pengusaha besar seperti aku ini, apakah dia akan mengizinkan kamu untuk menikahi adiknya? Sekarang saya lihat kenyataan dengan diri saya aja, Pak. Saya bukan anak Bapak. Panggil dia kemari. Aku akan bicara dengan dia. Dan aku akan mengangkat kamu sebagai anak
dan akan mewariskan semua kekayaanku. Bagaimana? Maksud Bapak? Aku tidak punya siapa-siapa lagi. Kepada siapa lagi akan kuwariskan semua kekayaanku? Hah? Kepada siapa? Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Jangan buang-buang waktu. Panggil laki-laki itu kemari, ya. Suruh menghadap saya. Ayo. Terima kasih, Pak. Anak muda. Kamu lagi. Mas, tolong Mas, kasih saya kesempatan buat bicara dong, Mas. Hei gembel, dengar perkataanku. Laki-laki miskin seperti kamu itu tidak layak untuk mendapatkan adikku. Paham? Mas, kasih saya kesempatan dong, Mas. Mas. Silakan duduk, Mas. Angin apa yang bawa Mas ke sini? Kamu sedang sibuk? Enggak. Mas datang ke sini pasti ada sesuatu yang penting, ya kan? Kakakmu membawa gadis dari Surabaya yang berasal dari asrama kalian dulu. Dan anehnya, Karin, dia berusaha menjodohkan aku dengan gadis itu. Gadis itu namanya Ninin. Mas, Mbak Nia hanya khawatir kalau Mas Rizal terpaksa menikahi Irna. Dia hanya ingin memilihkan jodoh untuk Mas. Tapi Nia belum meninggal, Karin. Dan tidak akan pernah ada gadis yang menggantikan tempat dia buat aku. Tidak. Aku ngerti, Mas. Tapi hidupnya tinggal menghitung hari. Dia hanya ingin memastikan Mas dan anak-anak mendapatkan yang terbaik. Karin, please, tolong bantu aku. Tolong bantu aku supaya Nia mengagalkan rencana ini. Aku akan coba, Mas. Terima kasih. Aku tahu rencanaku ini kedengarannya aneh. Tapi pernah nggak kebayang sama kamu, Rin? Seseorang yang gelisah menghadapi kematiannya. Harus meninggalkan suami yang dicintai. Anak-anak yang masih butuh kasih sayangnya. Tapi aku yakin, Mbak, Mas Rizal tidak mungkin mau mencintai wanita lain selain Mbak. Aku yakin cinta juga nggak datang dengan tiba-tiba. Bisa dipupuk. Tapi yang aku perlukan, Rin, orang yang juga bisa mencintai anak-anakku. Kalau itu keputusan Mbak Nia, aku nggak bisa bilang apa-apa. Tunggu Pak itu. Ya, yuk masuk. Nah. Ya. Bang, Lilis harus bicara sama Abang. Jangan sekarang. Tapi ini penting, Bang. Kalau beneran orang bisa berapi lo gimana? Orang bisa tahu.
Dari Nyonya Irna, Pak. Katanya penting. Sambungkan. Baik, Pak. Riza, Ada apa, Irna? kamu nanti malam pulang jam berapa? Memangnya kenapa? Aku dan anak-anak menyiapkan atraksi khusus untukmu. Oh ya? Dianya mana? Saya mau bicara dengan dia. Nia ke rumah sakit. Biasa lagi terapi. Sal, nanti malam jangan pulang terlalu malam ya. Takut anak-anak keburu tidur. Soalnya mereka dari tadi udah sibuk loh nyiapin atraksi khusus untuk kamu. Baik, kalau gitu saya pulang setelah jemput Nia dari terapinya. Oke, Sal. Sampai nanti ya. Dah. Ayo. Kita mulai lagi sekarang. Dio, Reza, ayo sini. Kita nih nggak punya waktu banyak. Kapan sih Mama pulang, Tante? Mana Tante tahu? Pokoknya kalau Mama sama Papa belum datang, Reza nggak mau nyanyi. Emma juga nggak mau. Ya udah, Papa dan Mama kalian itu pasti juga akan ikut menyaksikan kok. Udah, ayo kita mulai lagi. Jangan yang itu, yang lagunya satu lagi. Yang mana? Yang mana? Yang gimana ya? Yang gitu. Iya, yang itu. Ayo, coba gitu. Coba. Sama, mulutnya juga sama, hidungnya sama, kakinya juga sama. Nggak nyangka Mas datang. Kaget ya? Iya. Saya nggak mau ngerepotin Mas. Kenapa? Ya, Kenapa? Saya nggak boleh tahu mengenai hasil pemeriksaan kamu. begitu saya nggak mau Mas terbebani. Apa-apa. Aku ngerti kok. Kan aku mau nemanin kamu juga. Kita pulang ya? Anak-anak udah nunggu. Ya? Makasih. Tuan pulang ya? Ya, Tuan. Kencang. Ya, Tuan. Silakan, Tuan. Nyonya. Iya, makasih. Kasih, Tuan. Ya, Tuan. Bang, Lilis mau bicara sekarang. Jangan, Nggak bisa sekarang. jangan. Ibu suaramu merdu, karenanya aku sayang padamu.
Hebat kalian. Dia juga bagus. Ngomong-ngomong nih, kalian semua yang ngajarin siapa sih bisa pakaian begini, hah? Tante Irna. Tante Irna yang menyiapkan semuanya, Pak. Mulai dari lagu sampai bajunya loh. Oh ya? Iya. Papa baru tahu kalau Tante Ina ternyata punya bakat juga nih jadi penyanyi. Enggak kok. Saya cuma mengisi waktu luang aja supaya anak-anak nggak bosan di rumah. Iya kan? Terima kasih ya, Ir ya. Mereka sangat menghibur buat Nia. Udah pada lapar kan? Biar Mama sama Tante Ninin siapin makan malam ya. Sebentar, Ma. Iya. Kalian latihannya berapa jam tadi? Ya, cuma sebentar, Pak. Tadi soalnya kayak kita nggak lihat jamnya berapa. Kita keburu-buru pakai bajunya repot. Tapi nggak apa-apa. Tadi Papa lihat Mama seneng kok lihat surprise-nya. Hebat. Makasih, Pak. Nin, mestinya kamu bisa lebih mengajarkan anak-anak sesuatu yang lebih bermanfaat lagi. Mbak Irna sudah mengatur semuanya, Mbak. Saya nggak enak kalau menghalangi kemauan dia. Tapi kamu kan harus lebih dekat lagi dengan Emma dan Reza. Iya. Mbak, kalau boleh besok saya mau ke supermarket. Kata Emma, dia suka puding susu. Saya mau beli bahan-bahan untuk membuatnya. Kamu bisa bikin puding? Bisa? Ya besok deh ya. Kalau mobilnya pas nggak dipakai, nanti kamu pergi aja sama Pak Iwan. Makasih Ya? Mbak. Aku nggak nyangka si Irna bisa dekat dengan anak-anak. Sulit loh, bisa bergaul dengan anak-anak kecil kayak mereka. Mas, Irna akan melakukan apa saja untuk menunjukkan pada Mas bahwa dia bisa dekat dengan Emma dan Reza. Iya, jangan berprasangka jelek dulu dong. Aku nggak berprasangka. Kan udah jelas. Irna itu ingin menggantikan aku sebagai ibu Emma dan Reza. Juga ingin menjadi istri Mas. Sayang, jangan berlebihan. Aku ngantuk. Nih ya. Irna. Kamu hebat. Kira-kira Riza senang nggak dengan atraksi anak-anak tadi? Oh jelas. Apa kamu nggak lihat tadi? Matanya nggak pernah berkedip, mulutnya tersenyum terus selama pertunjukan itu. Dia juga terus memuji saya. Pokoknya kamu harus coba menarik hatinya. Di antaranya melalui Emma dan Reza. Kita berhasil.
Pak.